warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan kefarmasian dalam pelajaran pelayanan farmasi. Tujuan pembelajaran dari pelayanan kefarmasian adalah siswa mampu menjelaskan pelayanan kefarmasian, mampu menerapkannya, mengidentifikasi serta melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui di dalam pelayanan kefarmasian. Yang pertama adalah pekerjaan kefarmasian. Itu adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan farmasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jadi tidak hanya melayani resep dokter saja, tetapi dari mulai pengadaan sampai ke pengembangan obat. Kemudian selain itu ada pelayanan kefarmasian. Itu adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tujuan utama dari Yanfar ini adalah mutu kehidupan pasien yang meningkat. Nah, di dalam pelayanan di dalam dunia kefarmasian itu kita itu masuk ke dalam bidang kesehatan. Nah, tenaga di bidang kesehatan itu ada dua macam, ada tenaga kesehatan, ada asisten tenaga kesehatan. Untuk di farmasi, tenaga kesehatan itu kita sebut dengan tenaga kefarmasian, terdiri dari dua, yaitu apoteker dengan tenaga teknis kefarmasian. Di sini apoteker itu dia adalah yang lulusan S1 farmasi yang kemudian melanjutkan profesi apoteker dan sudah disumpah, sedangkan TTK adalah lulusan D3 farmasi atau S1 farmasi. Nah, kemudian ada asisten tenaga kesehatan. Untuk di farmasi itu namanya asisten tenaga teknis kefarmasian. Itu adalah lulusan dari SMK. Nah, standar pelayanan kefarmasian di apotek kita harus tahu dulu istilah-istilah berikut ini. Yang pertama, apotek itu sendiri apa? Itu adalah sarana Yanfar, tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Jadi ini adalah tempatnya, tempat praktik kefarmasiannya. Kemudian ada yang disebut dengan standar pelayanan kefarmasian. Itu adalah pedomannya untuk dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Dan tadi sudah disinggung tentang pelayanan kefarmasian. Kemudian ada yang disebut dengan resep. Nah, resep ini adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien. Di sini berarti yang berhak untuk menulis resep itu adalah dokter atau dokter gigi. Yang berhak untuk menyediakan atau menyerahkan obat itu adalah apoteker. Kemudian ada yang disebut dengan sediaan farmasi, itu terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Dan apa itu obat? Obat itu bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Jadi obat itu bukan hanya untuk menyembuhkan saja, tapi bisa digunakan untuk mendiagnosis ataupun untuk kontrasepsi manusia. Kemudian ada yang disebut juga dengan alat kesehatan. Itu adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat, digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Jadi ini alatnya, walaupun tidak mengandung obat, dia bisa menyembuhkan penyakit. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan bahan medis habis pakai atau BMHP. Itu adalah alat kesehatan yang kita gunakan untuk sekali pakai. Adapun standar pelayanan kefarmasian di apotek itu terdiri dari beberapa cara. Yang pertama adalah pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Yang pertama adalah dengan perencanaan. Perencanaan itu kita rencanakan obat yang akan kita beli itu apa saja, harus disesuaikan. Tidak boleh kita tidak mungkin semua obat dibeli dalam jumlah yang sama. Harus dilihat dulu, misalnya suatu apotek itu berada di daerah perkotaan dan pedesaan, itu akan berbeda si obat yang disediakannya. Misalnya untuk di perkotaan rata-rata orang-orang itu penyakitnya penyakit degeneratif seperti jantung dan sebagainya. Sedangkan di pedesaan misalnya penyakit-penyakitnya ya rematik misalnya. Nah, untuk di pedesaan berarti kita perbanyak obat yang untuk rematik. Sedangkan yang di kota misalnya tadi karena banyak penyakit jantung ya perbanyak obat jantung. Kemudian setelah kita rencanakan obat apa saja yang akan kita beli, baru kita lakukan pengadaan. Pengadaan kita pilih PBF mana yang akan kita
kita pilih untuk membeli obat tersebut, karena tidak semua PBF menyediakan semua obat. Di sini kita tulis surat pesanan, kita kirimkan ke PBF tersebut. Setelah PBF tersebut menerima surat pesanan, mereka akan menyiapkan obat yang kita pesan, kemudian kita lakukan penerimaan. Begitu obat datang ke apotek kita terima, obat akan disertai dengan faktur. Kita periksa, kita cek mana apakah kita sesuai dengan yang kita pesan, si obatnya, jumlahnya, kemudian harganya berapa, expire date-nya dilihat, apakah obat dalam keadaan baik atau rusak. Kalau misalnya obatnya sudah sesuai, kita kemudian melakukan penyimpanan. Kita simpan obat tersebut sesuai dengan cara di apotek yang kita gunakan, apakah secara alfabetis misalnya, sesuai dengan abjad, atau misalkan ada yang sesuai dengan bentuk sediaannya. Yang tablet kita simpan dengan yang tablet, atau yang padat, misalnya yang cairan kita satukan dengan yang cairan. Nah, atau berdasarkan suhu, ada beberapa obat tertentu yang harus disimpan di dalam lemari es, misalnya serum, insulin, vaksin dan sebagainya. Nah, kita simpan di dalam lemari es. Kemudian ada namanya pemusnahan dan penarikan. Ini untuk obat-obat yang misalnya rusak atau misalnya ada sudah memasuki masa kadaluarsa. Kita harus memusnahkan obat tersebut. Kemudian ada pengendalian. Kita lihat di kartu stok apakah obat ini masih ada, apakah obat ini masih baik keadaannya. Kemudian expired date-nya kita lihat. Jangan sampai ada obat-obat tertentu yang ternyata kita jual padahal sudah memasuki masa kadaluarsa. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan. Ini terdiri dari misalnya laporan keuangan dengan laporan narkotik psikotropik. Untuk laporan narkotik psikotropik kita lakukan sebulan sekali, kemudian kita laporkan dalam aplikasi Sipnap. Adapun pelayanan yang kedua adalah pelayanan farmasi klinis, terdiri dari pengkajian resep, apakah secara administratif farmasetik klinis resep ini sudah benar, kemudian dispensing ini penyiapan obat. Kita siapkan obatnya, kalau perlu diracik kita racik, beri etiket, kemudian kita berikan ke pasien disertai dengan pemberian informasi obat. Kemudian selanjutnya ada pelayanan informasi obat, kita lakukan ke pasien, dijelaskan ke pasien. Yang berhak melakukan PIO ini adalah biasanya apoteker. Kemudian konseling, kita pilih beberapa pasien yang perlu dikonseling. Tidak semua pasien, misalnya untuk penyakit-penyakit tertentu yang memang memerlukan kontrol yang lebih baik lagi. Kemudian pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care. Bisa jadi misalnya si petugas apotek datang ke rumah pasien kalau pasien tidak bisa datang ke apotek. Kemudian ada pemantauan terapi obat, ini untuk mengetahui apakah terapi yang dilakukan oleh pasien sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai dilanjutkan, kalau belum berarti kita ganti. Kemudian monitoring efek samping obat. Efek samping itu adalah suatu efek yang tidak diinginkan pada pemakaian obat, dosis terapi. Jadi itu biasanya ada mengikuti pada saat kita terapi. Nah, kita lihat pada pasien-pasien tertentu ada beberapa efek samping yang memang terlalu tidak bisa ditolerir misalkan. Makanya kita harus mengganti obat tersebut dengan obat lain yang lebih ringan efek sampingnya. Kemudian sumber daya kefarmasian itu ada sumber daya manusia, ada sarana prasarana. Sumber daya manusia itu di apotek itu ada apoteker dibantu dengan TTK yang mempunyai STR dan SIP. Kemudian sarana prasarana yang ada di apotek itu ada ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan, sediaan farmasi, alkes dan BMHP serta ruang arsip. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.